Yo guys, kita balik lagi di channel Tokusatsu. Oke, jadi di video kita kali ini kita bakalan bahas rumor atau mungkin bisa dibilang scan terbaru dari Ultraman Z. Ya, pasti teman-teman semua pasti udah tahu yang namanya Ultraman Z atau ya rumor tentang Ultraman Z. Yang dimana posternya atau ya bentuknya itu baru dipublish hari ini, tepatnya tadi pagi lah ya, jam 5 atau jam 4 gitu. Yang dimana ya disitu dipublish posternya, terus juga siapa itu si Ultraman Z tersebut, yang dimana dia adalah murid dari Ultraman Zero. Ya, kalian gak salah dengar, yang dimana Zero punya murid. Waduh, gila gak tuh. Jadi intinya kita bakalan coba bahas Ultraman Z ini dari bentuknya, terus asal usulnya ataupun sinopsisnya, terus juga lainnya gitu. Dan juga kita bakalan bahas, yang paling penting itu kita bakalan bahas bentuknya aja, yang dimana ya agak gimana sih, pokoknya ya kita bakalan bahas di video kita kali ini aja. Oke lah, jadi mungkin kita bakalan coba bahas dari sinopsisnya aja dulu atau ceritanya gitu. Oke lah. Oke, jadi menurut sinopsisnya, di masa lalu serpihan iblis mulai tersebar di ruang angkasa. Namun saat ini serpihan masih menyebabkan kekacauan di seluruh alam semesta tersebut. Sementara para pahlawan ultra berjuang untuk memulihkan perdamaian ke galaksi. Makhluk misterius pun menggunakan benda-benda ini dalam skema tercela untuk menghancurkan planet satu persatu. Ya, satu persatu. Waduh, gila gak tuh? Mungkin bumi jadi sasaran empuk juga. Dan sekarang makhluk jahat itu mendekati Land of Light ataupun Negeri Cahaya atau Nebula M78. Masa kalian gak tahu sih? Ultraman Zero pun yang gagah dan muridnya si Ultraman Z yang mau kita bahas itu pun muncul gitu. Jadi mereka berdua itu muncul di pertempuran tersebut. Di akhir pertempuran sengit pun Ultraman Z mengejar monster sendirian menuju ke arah bumi. Waduh, gila gak tuh? Ini Ultraman baru kok semangatnya gila gak tuh? Dia ngejar si monsternya itu sampai ke bumi. Dan saya di sini ingin bertanya juga atau pengen tahu juga, yang dimana ini timeline buminya itu, timeline Earth-nya itu ada di timeline Showa atau mungkin berbeda. Saya juga agak kurang tahu. Ya mungkin timeline di Showa mungkin, yang dimana Ultraman terakhir yang pernah muncul atau melindungi bumi di timeline Showa tersebut itu tak lain dan tak bukan adalah Ultraman Mebius. Jadi ya mungkin di sini timelinenya Showa mungkin ya, saya jujur kalau misalnya timelinenya Showa itu pastinya bakalan keren, yang dimana ya teman-teman pastinya tahu lah yang dimana manusia-manusia atau makhluk bumi yang ada di timeline Showa itu, yang di bumi ya, yang timelinenya Showa itu biasanya kalau misalnya lihat Ultraman itu biasanya wah langsung Ultraman itu Ultraman lah, pokoknya kenal lah ya sama makhluk raksasa berbentuk Ultraman tersebut. Jadi ya enggak semacam timeline Rube atau timelinenya Taiga yang dimana berbeda timeline gitu. Mungkin bisa dibilang berbeda dimensi lah ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Dan storage di sini ini mungkin bisa dibilang special force dari series kali ini mungkin bakalan keren. Dan ngomong-ngomong juga pas saya translatein di Google Translate itu, kalau nggak salah si storage itu atau special force di seri ini itu nggak pakai pesawat atau mungkin bisa dibilang pakai robot-robot tempur itu. Wow, kebayang bakalan keren ya. Semoga aja storynya dark banget atau mungkin istilahnya berat lah, nggak enteng-enteng atau monoton ngebosenin gitu. Oke, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa si Ultraman Zero dan juga Ultraman Z itu mereka berdua melindungi planet Ultra atau Land of Light, yang dimana ya itu Land of Light, yang dimana mereka melindungi Land of Light berdua ya men, berdua. Terus si monster tersebut itu kayaknya kabur dan menuju ke bumi, dan si Z ini mengikutinya atau yang mengejarnya lah. Tapi yang saya heranin itu kenapa si Zero nggak ikut ngejar gitu ya, agak gimana, tapi ya nggak tahu juga sih. Pokoknya sinopsisnya kayak gitu dan ya saya agak kurang tahu juga, agak kurang paham gitu. Dan mungkin aja si Zero ini mungkin bakalan debut atau mungkin muncul dan juga numpang lewat di seri ini ya, mungkin ya kemungkinan besar sih kayak gitu. Oke, next, jadi di sini kita bakalan bahas si human hostnya atau human host, bukan human form, human hostnya, yang dimana Haruka Natsukawa. Haruka ini cowok ya. Jadi di sini si Haruka Natsukawa ini adalah salah satu rookie di storage atau special force di seri ini gitu. Yang dimana dia adalah ya pemula lah ya, yang dimana ya dia cuma rookie, terus pilot pemula lah, terus juga tapi dia sendiri mempunyai kelebihan, yang dimana dia itu seorang ahli karate men. Wow, gila, ahli karate. Terus orangnya sopan, terus juga atletik. Ya mungkin badannya bakalan bagus ya, atletik lah ya, gimana ya, atletik. Dan pas saya lihat mukanya atau ya penampakan dari si Haruka ini ya kayak apa ya,
kayak si Kurenai Guy asli, kayak ya si Orb gitu ya, mungkin 11-12, dan semoga aja sifatnya itu mirip-mirip yang dimana ya berwibawa dan cool banget, semoga aja sih kayak gitu. So oke lah. Oke, jadi tadi kita udah bahas 2 poin dari si serial Ultraman Z ini, yang dimana tadi ada si human hostnya si Haruka, dan sinopsis dari seri ini ya, sekilas sinopsisnya lah atau cerita intinya gitu, yang dimana mungkin pas episode pertamanya langsung ya kayak Ultraman Taiga, yang dimana ya langsung bertempur, mungkin ya pasti kayak gitu mungkin ya, menurut saya, prediksi saya sih kayak gitu. Dan mungkin kita bakalan coba langsung bahas aja inti dari video kali ini, yang dimana ya bentuk dari Ultraman Z ini, yang dimana di sini kita bakalan coba komentarin dan ya kita bakalan bahas dan juga kritik atau mengkritik si ya inilah ya bentuk dari Ultraman Z ini. So langsung kita mulai aja. Jadi untuk di bagian kepala ini saya agak kurang srek banget asli. Dari mata itu Fuma banget, terus agak aneh itu terang warna dari matanya itu, kayak ada unsur-unsur warna abu-abu gitu. Terus juga di bagian tanduknya itu kayak Ultra Seven, yang dimana ya kesan dari Ultraman ini itu kayak botak banget. Teman-teman pasti ya berpendapat sama saya, yang dimana kayak botak banget Ultramannya, kayak botak, yang dimana di sini itu kayak Slugger gitu, terus di sini ya botak gitu men ya, teman-teman pasti tahu lah ya. Dan juga ini mirip banget sama Ultraman Fuma, terus juga dari bagian mulut itu mirip banget sama Ultraman Zero dan juga Ultraman Rosso. Mungkin ya teman-teman bisa perhatiin lah ya, yang dimana bentuknya ya kayak gitu. Terus juga di bagian Sweet, ya kayak gitu sih ya, simple, tapi ya ini lebih dominan ke warna biru, terus abu-abu, dan juga warna ya sedikit merah lah, yang dimana di sini mengingatkan saya sama desainnya Ultraman X. Mungkin ini bisa dibilang remake atau mungkin yang memodifikasi dari si Sweet, si Ultraman X itu. Dan juga ada unsur-unsur CG-nya juga, yang dimana ada warna hitam-hitam di tengah gitu. Terus juga di bagian color timer ini poin minus banget buat saya, yang dimana aduh, color timernya berbentuk Z. Ini emang ya yang dimana Ultraman Victory terus Ultraman X mereka kan menggunakan bentuk color timer menurut nama mereka masing-masing, yang dimana ya udah keren lah ya. X kan simetris itu ya, X simetris, terus V juga simetris kan, simetris. Nah ini Z ini agak gimana, huruf Z gitu gua. Aduh, ini kayak agak maksa gitu ya kalau menurut saya ya, kayak agak gimana gitu. Terus juga aduh. Terus dari logo series ini juga Ultraman Z ini mengingatkan saya banget sama logonya Ultraman X, yang dimana menggunakan logo menggunakan bentuk dari color timer si Ultraman tersebut, yang dimana Ultraman X menggunakan ya bentuk color timernya X. Terus juga ini Ultraman Z menggunakan bentuk color timer si Z ini, dan ini banyak banget menggunakan unsur-unsur si X sih kalau menurut saya, yang dimana ya keren banget sih ya. Untuk dari warna tangan, terus juga ya warna sepatunya gitu, itu warna silver, lebih ke silver. Tapi yang saya agak anehin itu di bagian sepatunya atau di bagian kaki, yang dimana itu ada merah-merahnya kayak kaki kuda men. Aduh gila, kayak kaki kuda asli men. Ya asli lah ya, kayak sepatu kuda. Mungkin teman-teman pernah lihat lah ya. Oke, jadi intinya dari bentuk dari si Ultraman Z ini, menurut saya ya kesimpulannya, dari kepalanya itu mirip banget sama Ultraman Fuma. Ultraman Fuma, terus dari Sweet mirip sama G dan juga X, terus dari color timer mirip atau niru banget si Victory dan juga X, dan ya dan di bagian tangan dan juga kaki mirip banget sama Ultraman G, yang dimana warnanya silver gitu. Terus di bagian poster, nah ini poin terakhir aja, kita bakalan bahas posternya, yang dimana di sini mengingatkan saya banget sama yang namanya poster Ultraman Taiga, yang dimana ya kayak gitu, yang dimana backgroundnya ada Ultraman yang memakai jubah. Dan pertama kali saya melihat poster Ultraman Z ini, wah ini si Zero punya anak, yang dimana ya tahun lalu kan si Taro itu ada di background posternya si Taiga, yang dimana kan dia bapaknya si Taiga gitu. Dan di sini si Zero men. Dan ternyata itu prediksi saya salah, yang dimana ya ternyata Zero itu merupakan guru dari si Z ini. Dan teman-teman bisa lihat di bagian background posternya itu ada si Haruka, yang dimana dia sedang membawa senjata atau alat henshinnya gitu, yang dimana ya mirip banget sama Rubicon. Aduh, cara megangnya men gini banget,
kayak Rukorin sah gitu. Dan di sini juga masih belum terlalu banyak bocoran-bocoran ataupun info-info terbaru mengenai Ultraman Z ini, yang dimana masih belum ada yang namanya heroin-heroinnya, terus apalah itu, terus bla 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 bla. Dan di sini ya yang inti-intinya aja lah ya. Dan oke guys, mungkin ya cukup sekian di video pembahasan kita kali ini. Dan kesimpulannya, saya di sini ingin berharap aja yang dimana Ultraman Z ini semoga aja ya karakternya itu berwibawa dan juga nggak kekanak-kanakan, yang dimana ya nggak jangan kayak tahun lalu lah. Terus juga dari story semoga aja ya berbeban, nggak enteng-enteng banget ya, biar kita para orang-orang dewasa ya menikmati alur cerita tersebut. Untuk komedinya sendiri sih saya suka-suka aja, tapi ya agak dikurangin dikit lah, soalnya ya ini kan Ultraman gitu, aduh. Apalagi kan Ultraman ya kalau nggak salah sekarang itu udah berkolaborasi sama Marvel, waduh. Ini pastinya bakalan keren banget, dan semoga aja Ultraman masuk ke MCU untuk bergabung bersama Avenger. Dan untuk dari bentuk ya saya ya suka aja, antara suka dan enggak lah ya, ya standar lah, simple dan ya kayak X banget. Terus si numpang lewat saya juga ya kayak gitulah ya, saya fine-fine aja sih ya. Jujur ya agak bosan juga, tapi ya itu kan salah satu Ultraman kuat juga, so oke lah. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan klik tombol subscribe kalau kalian pengen banget lihat video bahas-bahas kita kali ini. Dan saatnya bilang sayonara.